Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah masuk contoh ketiga dari metode double integration ya, double integration. Sebelumnya saya mau kasih ingat teman-teman. Jadi ingat bahwa di misalnya teman-teman dapat theta 1 itu selalu ada EI-nya ya, jangan lupa. Jadi kayak gini deh. Kan kita integralkan, ini kan pertama formnya begini kan ya. Kita integralkan itu harusnya jadi sebenarnya begini deh. 1/EI dikali itu 7,5 per 2 X kuadrat ditambah C1 yang gitu. Kalau ini juga gitu, 1/EI terus 7,5 per 6 X pangkat 3 gitu-gitu. Nah, EI nya jangan lupa. Nah, sehingga di hasil akhirnya nanti yang ini saya hapus lagi ya. Itu dalam kurung ini ada 1/EI di depan sini ya. Saya hapus dulu ini. Nah, ini juga ada 1/EI depan sini. Dan 1/EI depan sini. Dan 1/EI depan sini. Oke. EI nya konstan, tapi nanti kalau dimasukkan nilainya bisa banyak ya. Jadi tunggu. Ini tadi theta 1, ini theta 2, ini defleksi 1, ini defleksi 2 gitu ya. Nah, implikasinya apa? Nanti ke sini, ke hasil akhirnya gitu di grafik. Jadi nanti hasil akhirnya akan dibagi dengan EI. EI itu E itu kan modulus elastisitas misalnya baja kan 200.000 kan misalnya. Kalau I-nya kan 1/12 misalnya. Dikali B dikali H pangkat 3 1/12 B H pangkat 3. Nah, dikali jumlah tadi M/EI kan di atas ya. Nah, jadi hasilnya pasti akan sangat sedikit gitu. Jadi hitungannya mungkin sentimeter, 0,00 cm gitu defleksi yang terjadi. Oke, itu saja. Jangan lupa EI-nya sama juga di contoh yang nomor 1 ya. Jadi jangan lupa EI. Jadi misalnya terakhir kita dapat misalnya defleksi di sini 417. Minus 417 ini itu dibagi lagi dengan EI ya. Jadi di akhir ini itu dikali 1/EI itu terakhir nih. Nah gitu, oke. Oke, sip, aman. Baik, kita langsung ke contoh soal nomor 3. Jadi teman-teman, ini ada cantilever ya, plat cantilever. Kenapa dipilih plat cantilever ya? Karena simple gitu ya. Jadi ini panjangnya L, ini juga panjangnya L. Jadi totalnya 2L nih. Nah, tapi di plat cantilever kita ini ada dua jenis baja gitu yang jadi yang satu ini steel atau besi gitu ya. Yang ini aluminium. Nah, ini panjangnya L. Jadi total panjang itu 2L gitu ya. Nah, di sini pasti ada perbedaan modulus elastisitas karena perbedaan bahan ya. Jadi di sini kita sebutnya ES, di sini kita sebutnya EA. Nah, terus ada beban P di sini. Tuh, kita kasih warna lain aja. Oke, beban P. Oke. Sudah. Habis itu jadi begini teman-teman. Modulus elastisitas besi itu sama dengan 3 kali modulus elastisitas aluminium. Nah, teman-teman bisa cek di Google coba ya. Atau kalau misalnya teman-teman cari di Google itu modulus elastisitas baja itu 200 GPa ya, sekitar itu, dan modulus elastisitas aluminium itu sekitar 69
GPA ya. Nah, tapi kita bulatkan saja, jadi tidak perlu ini, jadi sebenarnya 1/4, tapi ya kita bulatkan saja 1/3 lah. 1/3 koma gitu ya, ES. E sama dengan 3 EA. Modulus elastisitas baja dan modulus elastisitas aluminium. Nah, maksudnya apa? Modulus elastisitas baja itu berarti baja itu lebih kaku dibandingkan aluminium. Oke. Tuh dari segi kekakuan struktur dan tentunya lebih kuat. Seperti biasa untuk menyelesaikan ini kan cuma beda di E aja. Kita selesaikan seperti biasa aja. Jadi teman-teman kerjakan pakai begini lagi kan ya. Oke, jadi seperti itu. Tapi kalau di bagian ini tuh lebih gampang ya. Jadi ya seperti biasa, teman-teman kerjakan sigma fx, sigma fy, sama sigma momen gitu ya. Nah, pasti didapatkan itu. Tapi ya karena kalian hitung saya sendiri ya. Saya langsung aja supaya cepat. Intinya itu kita potong langsung di sini. Kita potong langsung di sini. Jadi begini dia. Gitu aja ya. Nah, di sini ada gaya N, V dan MX. VX dan NX. Nah, semuanya sama ya. Apanya? Semua sama gayanya, itu nggak usah dipotong 2 kali karena yang beda hanya modulus elastisitasnya, ini P gitu ya. Ini P. Nah, itu sama saja sigma momen di X itu minus MX dikurang PX ya. Iya. Kurang P dikali jaraknya X. Jadi sama dengan 0. Jadi MX sama dengan tetap minus PX gitu ya. Oke, sudah dapat nih persamaannya. Ini berlaku dari 0 kurang dari X sampai 2L atau total ini gitu ya. Nah, bedanya nanti di mana? Nah, nanti bedanya di sini. Jadi ada dua, defleksinya itu akan jadi 2 ya. Jadi ke sini integral 2 kali M. Nah, di yang pertama itu kita pakai EA gitu ya. EA dikali I. Itu aja bedanya. D kuadrat X. Itu sama dengan V1, tapi ini hanya 0 kurang dari X kurang dari L. Ini berlaku di situ ya. Terus kalau ini integral M per ES dikali I D kuadrat X, dimana ini V2 kita sebutnya, itu L kurang dari X kurang dari 2L. Nah itu teman-teman ya. Atau kita langsung ganti aja di sini jadi minus PX gitu ya. Di sini juga ini minus PX gitu. Nah, tapi bedanya ini menjadi 3 ya, pakai 3 di sini. 3 kita ganti ini juga jadi A gitu ya. 3EA untuk samakan terus D kuadrat X gitu ya. Sorry. Sudah ada D kuadrat X-nya ya. Oke, sudah. Oke, ini ininya. Ayo kita integralkan 2 kali. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Teman-teman bisa lihat tegangan 1, tegangan lagi. Defleksi 1, defleksi 2, minus PX pangkat 3, C1X tambah C2. Nah, ini 18. Coba teman-teman integralkan 2 kali lah yang di atas itu. Oke, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini jadi kelebihannya
double integrasi ya. Metode double integrasi itu kita harus jadi cenayang atau kita harus memprediksi masa depan ya. Eh, jadi ada kondisi atau boundary tertentu atau batas tertentu yang harus kita pelajari. Jadi tiap struktur tuh beda ya. Jadi contoh kan strukturnya ini begini. Nah, jadi eh, defleksi di L itu harus sama dengan defleksi di L juga. Jadi maksudnya di L itu di mana ya? Di sini ya. Di tengah pas pertemuan ini itu defleksinya harus sama eh, antara ini apa? Strukturnya defleksinya harus sama gitu, harus nyambung gitu ya. Sama juga putaran sudut 1 di L dan putaran sudut 2 di L itu juga harus sama. Kita juga tahu kemarin di contoh sebelumnya di mana itu. Nah, sini ini di titik 0 X sama dengan 0 itu theta dengan defleksinya 0. Jadi karena ini yang sudah saya jelaskan di contoh 1. Nah, ini juga berlaku yang sama, tapi ini theta 1 2L itu sama dengan 0 dan defleksi 1 defleksi 2 defleksi theta 2 dan defleksi 2 2L itu sama dengan 0. Nah, kenapa bisa 2L ya? Karena kan jepitnya di kanan ya. Kalau di kiri kan dari 0, ini 2L di ujung gitu. Kita hitungnya kan dari 0 gitu. Jadi 2L teman-teman sudah paham ya. Jadi intinya ini boundary conditionnya. Tunggu, saya lupa bikin tetanya. Jadi theta 1 itu sama dengan minus px kuadrat per 2e a i plus C1. Kalau theta 2 itu sama dengan minus px kuadrat per 6 EA dikali I ditambah C3. I ini momen inersia ya, momen inersia. Oke, theta 2. Oke, sudah dapat semua. Teman-teman tinggal inilah. Nah, saya percepat saja ya. Pokoknya teman-teman tinggal masukkan ke semua boundary ini. Misalnya kita pakai ini defleksi 1, jadi minus px pangkat 3 per 6 EAI ditambah C1x ditambah C2 itu harus sama dengan yang sebelahnya minus px pangkat 3 per 18 EAI ditambah C3x terus tambah C4 ya. Nah, ini coret-coret aja, bukan gitu lah. Nah, intinya itu ini juga theta 1, theta 2. Masukkan juga kalau dia 2L sama dengan 0, C3 dapat. Dan kalau tegangan 2L gitu-gitulah. Masukkan rumus ini ke sini dapat C3, terus ini dapat ke sini sama dengan 0 dapat C3 plus C4. Dihubung-hubungkan dan akhirnya dapat begini ya. Saya hanya mempersingkat waktu. Jadi C1 itu kita dapat PL kuadrat per EAI. Kalau C2 itu kita dapat minus 10 PL pangkat 3 9 EAI. Terus C3 itu kita dapat 2 PL kuadrat per 3 EAI. Dan C4 itu kita dapat minus 8 PL pangkat 3 per 9 EAI. Nah, ini kita dapat semuanya jawabannya.
Terus kita masukkan ke dalam persamaan tegangan. Jadi tegangan satu tadi tuh jadi begini. Tuh. Tegangan satu berapa tadi? Minus P X pangkat 3 per 6 E AI. Terus ditambah C1 nya PL kuadrat E AI X ya, ditambah C2 nya minus 10 PL pangkat 3 9 E AI. Kalau tegangan 2 itu kita dapat tadi minus PX sama aja. Saya tulis ulang lagi. Oke, ini ya dapat ya. Tapi kita sederhanakan lagi, jadinya kita keluarkan minus P-nya, jadi ini minus P per kita samakan penyebutnya di 18 E AI. Terus kita masukkan 20 L pangkat 3 dikurang 18 L pangkat 2X ditambah 3X pangkat 3. Oke, terus sama juga ini minus P per sama aja 18 E AI juga bisa. Ini jadi 16L pangkat 3 kurang 12L kuadrat X ditambah X pangkat 3. Nah, itu ini dari 0 kurang dari X kurang dari L, dan L kurang dari X kurang dari 2L. Nah, sekarang tinggal masukkan saja nilai X-nya. Jadi tinggal masukkan nilai X-nya akan dan dapat kasih masuk EA dan I-nya juga. Jadi itu jadi begini. Nah, untuk yang 0 kurang dari X kurang dari L, kalau kalian masukkan nilai X-nya 1 sampai 2, itu grafiknya akan jadi seperti ini ya. Dia 0 dulu di sini, terus lurus baru begini gitu. Nah, kalau dia apa namanya? Yang kedua, yang satu itu kita pakai warna merah. Tuh begini ya. Grafiknya tuh. Bersinggungan gini pokoknya. Nah, yang kita pakai itu untuk 0 kurang dari L itu jadi cuma sampai sini ya. Jadi yang kita pakai itu yang garis ungu ini. Tuh saya pakai garis ungu. Nah, gabungan antara merah dan biru di sini. Nah, gitu jadinya. Jadi kita hapus saja. Nah, gitu. Oke, ini refleksinya. Oke, refleksi maksimum pasti di ujung untuk cantilever. Terima kasih untuk contoh ketiga. Kita akan masuk ke contoh keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.